Kaisar Naga Abadi Chapter 3741 Bahasa Indonesia. Bab 3741, Meninggalkan dan Menerobos. Dua boneka Kaisar Dewa berbaju besi muncul, diikuti oleh dua lagi. Saya, Lu Ming mengutuk dalam hatinya. Namun, dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menguatkan diri dan menyerang maju. Pertempuran besar pun terjadi. Kali ini, Lu Ming bahkan dalam bahaya yang lebih besar. Namun, pada akhirnya, Lu Ming berhasil keluar dari pengepungan dengan vitalitasnya yang kuat dan pengalaman tempurnya yang kaya. Harganya adalah dia terluka parah lagi. Mengapa saya terluka setiap hari setelah berkultivasi ke tubuh terlarang? Lu Ming terdiam. Sejak dia mengolah tubuh terlarang, dia selalu terluka parah setiap 2 atau 3 hari. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin sudah mati. Tetapi sekarang, bukan saja dia tidak mati, melainkan kultivasinya malah semakin kuat. Lu Ming juga mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan hatinya. Dia tahu bahwa dia memiliki tubuh yang tabu dan penuh vitalitas, jadi dia sedikit tidak bermoral ketika melakukan sesuatu. Misalnya, ketika dia bertarung memperebutkan tombak perak sebelumnya, jika itu terjadi di masa lalu, Lu Ming pasti tidak akan maju dengan gegabah dan akan mencari kesempatan yang lebih baik. Misalnya, kali ini, jika itu di masa lalu, Lu Ming tidak akan datang jika dia menduga ada bahaya. Namun, dia memiliki energi tabu dan vitalitasnya kuat. Dia memilih untuk datang. Oleh karena itu, ia sering terluka, dan itu terkait dengan pilihannya sendiri. Mampu meningkatkan kultivasinya bahkan saat terluka, dia secara alami menjadi semakin berani. Namun, Lu Ming masih mengutuk Raja Kerajaan Surgawi Tian Yue di dalam hatinya. Harta karun ini adalah jebakan dan sangat berbahaya. Bahkan jika Kaisar Surgawi lainnya datang, mereka akan mati di sini. Menghadapi 4 boneka berlapis baja, seorang Kaisar Dewa dengan level yang sama pasti akan mati. Hanya orang aneh seperti Lu Ming, yang memiliki vitalitas luar biasa kuat, yang bisa bertahan hidup. Lu Ming berlari cepat ke depan, menyembuhkan luka-lukanya sambil tetap waspada. Tolong jangan biarkan boneka Kaisar Dewa lainnya muncul. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kali ini, keberuntungannya akhirnya datang. Ia terus bergerak maju hingga boneka berbaju besi yang mengejarnya menghilang. Ia tidak melihat boneka berbaju besi baru. Apakah akhirnya akan hilang? Lu Ming menghela napas lega dan terus melangkah maju. Tak lama kemudian, ia akhirnya mencapai ujung lorong dan sebuah ruangan batu bawah tanah yang luas muncul. Di ruang batu, ada rak-rak berisi kotak-kotak giok, botol-botol giok, dan beberapa senjata dewa. Sebuah harta karun. Mata Lu Ming luar biasa cerah. Benar-benar ada harta karun di sini. Raja Kerajaan Tian Yue tidak berbohong padanya. Lu Ming segera bergegas mendekat dan mengambil artefak dewa untuk menilainya. Benda itu bersinar dan penuh semangat. Itu adalah artefak dewa yang lengkap, dan artefak tingkat kaisar. Itu adalah artefak dewa yang digunakan oleh Kaisar Dewa. Lu Ming sangat gembira dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Selanjutnya, Lu Ming melihat bahwa hampir semua artefak dewa adalah artefak dewa tingkat kaisar. Semuanya adalah harta karun dan harganya sangat mahal. Sesaat kemudian, Lu Ming tersenyum lebar. Terlalu banyak harta karun di sini. Artefak surgawi tingkat kaisar dan banyak pil surgawi memiliki tingkat yang sangat tinggi. Banyak pil surgawi yang lebih efektif daripada obat surgawi yang diperoleh Lu Ming. Ada juga beberapa manual rahasia berisi keterampilan luar biasa dan berbagai keterampilan rahasia. Lu Ming paling menghargai pil dewa dan keterampilan rahasia. Semakin banyak keterampilan rahasia yang dimiliki Lu Ming, semakin baik. Adapun pil-pil suci itu, banyak di antaranya mengandung energi yang mencengangkan dan dapat diserap untuk kultivasi. Kali ini, dia benar-benar mendapat banyak keuntungan. Raja Kerajaan Suci Tian Yue benar. Ini benar-benar harta karun Kerajaan Suci Tian Yue. Kerajaan Surgawi Tian Yue begitu kuat sehingga tidak lebih lemah dari beberapa klan peringkat rendah dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Tidak sulit untuk membayangkan betapa menakjubkan harta yang mereka tinggalkan. Sekarang, semuanya telah pergi ke Lu Ming.
Seperti angin puyuh yang menyapu awan, Lu Ming menyimpan semua harta karun ini. Seperti yang diduga, jika seseorang ingin mendapatkan harta karun, seseorang membutuhkan kekuatan. Raja Kerajaan Dewa Tian Yue tidak berbohong kepadanya. Ini adalah tanah harta karun Kerajaan Dewa Tian Yue. Namun, dia tidak memberitahu dia bahwa ada bahaya di sini. Jelas, jika Lu Ming tidak cukup kuat, dia tidak akan keberatan mati. Kalau mereka saja tidak bisa masuk ke tempat ini, bagaimana mereka bisa melawan Istana Surgawi di masa mendatang? Jika dia tidak bisa melawan Istana Surgawi, mengapa Raja Kerajaan Surgawi Tian Yue memberikan harta karun itu kepada Lu Ming? Inilah yang sebenarnya dipikirkan Raja Kerajaan Suci Tian Yue. Lu Ming merasa puas setelah dia menyimpan semua harta karun itu. Setelah beberapa saat, luka-luka Lu Ming telah pulih. Ia menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit dan telah mencapai puncak dewa-dewa tingkat kelima. Ia sangat dekat dengan dewa-dewa tingkat keenam. Lu Ming memperkirakan bahwa dia hanya perlu terlibat dalam pertempuran sengit lainnya dan dia mungkin bisa menerobos. Namun, dia tidak bisa tinggal lama di sana. Dia harus pergi dulu, kalau tidak sesuatu akan terjadi. Lu Ming berjalan sepanjang lorong dan kembali. Secara umum, banyak formasi yang digunakan untuk memblokir musuh tidak akan aktif saat mereka keluar dari dalam. Seperti yang diharapkan, saat Lu Ming keluar, dia tidak terhalang dan tidak menemukan boneka lapis baja. Segera, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan keluar dari ibu kota kerajaan Tian Yue, menuju ke arah pintu keluar. Ketika Lu Ming tiba di pintu keluar, dia melihat beberapa orang. Saat itu, banyak orang dari pasukan utama telah memasuki reruntuhan kerajaan Dewa Tian Yue. Tidak semua orang telah memasuki ibu kota kerajaan Dewa Tian Yue. Mereka yang telah memasuki ibu kota semuanya telah meninggal. Tak seorang pun masuk. Banyak yang selamat, tetapi tak ada lagi ahli. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka tidak memiliki kecurigaan sedikit pun karena mereka tidak tahu bahwa Lu Ming juga telah memasuki ibu kota kerajaan suci Tian Yue. Ekspresi orang-orang ini jelek dan mereka sangat cemas. Setelah memasuki ibu kota kerajaan Dewa Tian Yue, mereka tidak dapat dihubungi lagi. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah meninggal. Lu Ming tidak menjelaskannya dengan sengaja. Dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan reruntuhan kerajaan surgawi Tian Yue. Setelah beberapa saat, dia kembali ke planet Sang Chuan dan menemukan sebuah penginapan untuk beristirahat selama beberapa hari. Dia menyesuaikan kondisinya dengan puncak dan mengatur keuntungannya dari perjalanan ini. Selain itu, QQ juga sedang dalam proses evolusi. Ia telah berubah menjadi bola logam bundar dan melayang di udara. Lu Ming tinggal di sini untuk sementara waktu dan menunggu QQ berevolusi. Pada saat yang sama, ia terus mengeluarkan obat-obatan suci dan mulai memurnikannya. Potensi yang disimpannya dalam obat suci yang diserap dan dimurnikannya terakhir kali hampir habis dikonsumsi. Waktu berlalu cepat saat dia terus menyempurnakan obat surgawi. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Lu Ming menyimpan semua ramuan suci tingkat kaisar yang dibawanya dari planet induk suku naga dan mengubahnya menjadi potensi. Kali ini, Lu Ming merasa bahwa energi yang disimpannya telah mencapai 100%. Semua selnya sudah penuh. Pada saat ini, QQ akhirnya menyelesaikan evolusinya. Aura kuat terpancar dari tubuh QQ. Lu Ming segera menyiapkan formasi sederhana untuk menghalau aura QQ yang meluap. Ledakan-ledakan. Aura QQ menjadi semakin meledak-ledak. Mata Lu Ming semakin lama semakin cerah. Dia punya pengalaman. Dia tahu bahwa QQ mungkin akan mengalami peningkatan besar kali ini. Itu tidak hanya peningkatan satu tingkat. Itu mungkin akan terus meningkat. Kaisar Naga Abadi Chapter 3742 Bahasa Indonesia. Bab 3742, Kelompok Zona Bintang Laut Besi. Dalam perjalanan ke reruntuhan kerajaan surgawi Tian Yue ini, QQ telah menelan beberapa harta karun yang luar biasa. Batang besi dan tombak perak itu sungguh luar biasa. Meskipun sudah rusak, para dewa kaisar masih berjuang untuk mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiba-tiba, aura QQ terus melonjak. Untungnya, Lu Ming telah menyiapkan susunan terlebih dahulu. Kalau tidak,
Itu pasti akan membuat orang-orang di luar waspada. Setelah 3 hari, aura QQ akhirnya stabil dan menyelesaikan evolusinya. Seorang kaisar semu. Meskipun dia sudah siap mental, jantung Lu Ming masih berdebar kencang. Terobosan QQ kali ini terlalu hebat. Kultivasinya meroket, dan telah menembus banyak alam secara berurutan, mencapai alam semi-kaisar. Hanya selangkah lagi dari alam kaisar surgawi. Nyaman, terlalu nyaman. QQ memantul di udara. Tubuhnya terus berubah. Di satu saat, ia menjadi batang besi, di saat lain, ia menjadi pedang, dan di saat lain, ia menjadi tombak perak. Ini semua adalah harta karun yang telah ditelan QQ di masa lalu. Tombak perak. Mata Lu Ming berbinar. QQ, kemarilah. Berubahlah menjadi tombak dan biarkan aku mencoba. Baiklah. QQ terbang ke tangan Lu Ming dan berubah menjadi tombak perak panjang. Lu Ming memegangnya di tangannya. Seketika, Lu Ming merasakan ada gelombang kekuatan di tubuh QQ yang hendak menerobos udara. Ayo mencobanya di langit berbintang. Lu Ming meninggalkan penginapan. Tak lama kemudian, ia tiba di langit berbintang yang sunyi. Asyik, tombak perak di tangannya bergetar sebelum dia menusukkannya ke depan. Suara mendesing. Ruang itu langsung hancur, dan retakan spasial yang gelap muncul. Retakan itu terus meluas ke depan, dan tidak ada yang tahu berapa panjangnya. Semua meteorit ditembus kemanapun ia lewat. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming terkejut. Dia merasa bahwa bahkan tanpa kerjasamanya, kekuatan QQ sudah cukup untuk melawan atau bahkan membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama. Dengan kata lain, kekuatan tempur QQ saat ini sudah di atasnya. Luar biasa. Hahaha. Lu Ming sangat gembira. Dengan bantuan QQ, kekuatannya meningkat pesat lagi. Sebelumnya, bahkan dengan bantuan manik gravitasi, ia hanya bisa melawan satu Kaisar Dewa. Sekarang karena ada lebih banyak Kaisar Dewa, ia akan berada dalam bahaya dan harus melarikan diri karena kalah. Misalnya, saat ia bertarung memperebutkan tombak perak dan saat ia bertarung melawan 4 boneka Kaisar Surgawi yang berbaju besi. Namun, dengan bantuan QQ, dia sepenuhnya mampu bersaing dengan orang-orang ini dan bahkan mengalahkan dan membunuh mereka. Jika QQ sekuat sekarang saat berhadapan dengan 4 boneka berbaju besi tingkat Kaisar Surgawi, Lu Ming akan mendapat kesulitan. Selanjutnya, Lu Ming mencobanya lagi dan merasa sangat puas. QQ berubah menjadi gelang lagi dan memakainya di tangannya. Selanjutnya, aku harus menanyakan perihal perekrutan prajurit surgawi Istana Surgawi, dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Lu Ming merenung dan kembali ke planet Sangcuan. Bisnis sedang berkembang pesat di planet Sangcuan. Orang-orang datang dan pergi, dan berita pun mengalir lancar. Lu Ming dengan mudah mengetahui segala hal tentang Istana Surgawi yang merekrut prajurit surgawi. Namun, dia mengerutkan kening lagi. Hal ini karena salah satu syarat perekrutan prajurit surgawi sangat merugikan Lu Ming. Ketika seseorang menjadi prajurit surgawi di Istana Surgawi, Istana Surgawi akan menyelidiki latar belakang dan sejarah mereka secara menyeluruh. Namun, tubuh Lu Ming saat ini adalah tubuh terlarang. Dia tidak dapat menggunakan identitas Lu Ming dan identitas Mu Yun yang dia gunakan muncul begitu saja. Seseorang yang muncul entah dari mana, meskipun melewati beberapa lapisan penyaringan, tidak akan diterima oleh Istana Surgawi. Bahkan bisa jadi dicurigai oleh Istana Surgawi. Dengan kata lain, jika dia ingin menjadi prajurit surgawi, menyelinap ke Istana Surgawi, dan meminta informasi tentang Qiu Yue, dia memerlukan identitas yang masuk akal. Namun, keberadaan alam dewa surgawi sudah dapat menentukan seseorang melalui sumber kehidupan. Sumber kehidupan sangat sulit dipalsukan. Meskipun dia telah mempelajari teknik membelah 3 mayat dan telah memisahkan tubuh masa lalunya dengan tubuh masa kininya, dia tetaplah seorang kultivator. Asal-usul kekuatan kehidupan dalam tubuhnya telah berubah dan menjadi baru, tetapi tidak dapat berubah menjadi asal-usul kekuatan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, hampir mustahil baginya untuk membunuh seseorang secara diam-diam dan menyamar sebagai orang lain. Kecuali, mereka yang mengenalnya dan ingin menyamar membantunya menyembunyikannya. Tunggu, bantu aku menyembunyikannya.
Itu bukan hal yang mustahil. Mata Luming berbinar. Meski hal ini terdengar agak sulit dipercaya, namun bukan berarti mustahil jika dia melakukannya dengan baik. Namun, ia perlu mencari kesempatan. Luming merenung dengan saksama. Perlahan, sebuah rencana muncul di benaknya. Pertama, kita harus menemukan kekuatan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan prajurit surgawi, tetapi kekuatan ini tidak boleh terlalu kuat. Luming bergumam. Setelah mengambil keputusan, Luming segera meninggalkan planet Sangcuan dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Dia perlu menemukan kekuatan yang cocok. Alam semesta purba itu luas dan tak terbatas. Bahkan seorang kaisar surgawi pun tidak dapat menemukan batas alam semesta. Di alam semesta yang tak terbatas, ada galaksi dan ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bidang bintang yang berdekatan satu sama lain membentuk gugusan bidang bintang. Ada kelompok bintang yang besar dan kecil. Beberapa kelompok bidang bintang yang lebih kecil terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan bidang bintang. Beberapa kelompok medan bintang yang lebih besar terdiri dari jutaan atau bahkan puluhan juta medan bintang. Wilayah mereka sangat luas. Beberapa klan yang luar biasa besar biasanya mengendalikan sekelompok besar wilayah bintang. Suatu hari, Luming tiba di zona bintang laut besi melalui lubang cacing. Kelompok zona bintang laut besi hanyalah kelompok zona bintang kelas menengah rendah, yang terdiri atas lebih dari 10.000 zona bintang. Tempat ini diperintah oleh 18 kekuatan besar setingkat alam semesta. Planet Aquamarine adalah planet yang ramai. Luming berjalan di jalan-jalan planet Aquamarine, mendengarkan berita. Ini karena grup zona bintang laut besi adalah target Luming kali ini. 18 kekuatan tingkat alam semesta di grup zona bintang laut besi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan prajurit surgawi Istana Surgawi. Namun, mereka tidak terlalu kuat dan tepat untuk tujuan Luming. Persaingan antar 18 kekuatan semakin lama semakin ketat. Benar sekali. Kontrak sumber daya akan segera berakhir. Sumber daya yang dikendalikan oleh berbagai kekuatan akan mengalami perubahan besar. Saat ini, berbagai kekuatan besar secara diam-diam menjarah sumber daya seperti orang gila. Mereka tidak hanya menjarah sumber daya mereka sendiri, tetapi mereka juga menjarah sumber daya orang lain. Benar sekali. Beberapa pasukan diam-diam mengirim orang untuk menyamar sebagai bajak laut antar bintang untuk menyerang planet sumber daya milik pasukan lain. Pertarungannya sangat sengit. Setiap faksi melakukan hal ini. Saya khawatir kekacauan ini hanya akan berhenti ketika perjanjian aliansi sumber daya dipanggil lagi. Kali ini, aku penasaran kekuatan manakah yang akan mendapat sumber daya bagus. Luming mengaktifkan pendengaran surgawinya dan serangkaian pesan memasuki telinganya. Perjanjian sumber daya. Luming merasa penasaran. Ia lalu meminta seseorang untuk mencari tahu. Setelah bertanya, Luming tersenyum. Dia tahu kesempatannya telah datang. Luming meninggalkan planet Aquamarine dan menuju beberapa planet sumber daya terpencil, mencari kesempatan untuk menyerang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3743 Bahasa Indonesia. Bab 3743, Sekte Pedang Ibu Kota yang Berlimpah. Melalui pertanyaan Luming, dia mengetahui bahwa situasi di grup zona bintang laut besi sangat istimewa. Total ada 18 kekuatan tingkat alam semesta di grup zona bintang laut besi, dan 18 kekuatan tingkat alam semesta ini menempati planet sumber daya terbaik di grup zona bintang laut besi. Dahulu kala, kekuatan utama grup zona bintang laut besi telah bertempur sengit memperebutkan sumber daya. Kemudian, di bawah pengawasan para utusan Istana Surgawi, 18 kekuatan tingkat alam semesta mencapai kesepakatan dan mendirikan aliansi sumber daya. Sesekali, akan ada pembagian kepemilikan planet-planet sumber daya utama. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk perjanjian sumber daya baru. Planet-planet sumber daya yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar akan mengalami perombakan besar-besaran, jadi periode waktu ini juga merupakan periode yang paling kacau. Semua kekuatan besar mengirim ahli mereka untuk berpura-pura menjadi bajak laut antar bintang untuk menjarah sumber daya kekuatan lain. Lagi pula,
Siapa yang tahu bagaimana planet sumber daya akan membagi sumber daya? Lu Ming melewati beberapa planet sumber daya namun dia tidak dapat menemukan kesempatan bagus untuk bergerak. Sebulan kemudian, planet sumber daya giok darah menghasilkan sejenis harta karun yang disebut giok darah. Batu giok darah mengandung semacam energi luar biasa yang dapat diserap oleh para kultivator untuk meningkatkan ki darah mereka dan meningkatkan kekuatan tubuh dewa mereka. Batu giok ini sangat berharga dan dikendalikan oleh Sekte Pedang Kota yang berlimpah, salah satu dari 18 kekuatan tingkat alam semesta di grup zona bintang laut besi. Sementara itu, pertempuran sengit tengah terjadi di planet sumber daya giok darah. Sekelompok pria berjubah hitam mengelilingi bintang sumber daya giok darah dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah. Kamu dari angkatan mana? Jangan pikir kami tidak akan tahu hanya karena kalian berpura-pura menjadi bajak laut antar bintang. Seorang wanita muda di Sekte Pedang Kota berlimpah berteriak. Wanita muda ini tampak berusia 20-an. Ia mengenakan jubah pendekar pedang berwarna hijau dan tampak gagah berani. Dia membentuk segel pedang dengan tangannya, dan pedang suci melayang di atas kepalanya. Pedang itu menembakkan sinar pedang tajam yang menebas para pria berjubah hitam. Salah satu pria berjubah hitam melambaikan telapak tangannya dan menghalangi cahaya pedang. Han Ziling memang pantas menjadi salah satu dari sedikit tokoh jenius di Sekte Pedang Ibu Kota berlimpah. Di usianya yang masih muda, kultivasinya sudah mencapai dewa-dewa tingkat ke-6. Namun, di hadapan lelaki tua ini, dia masih jauh dari itu, hehe. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan kekuatan telapak tangannya meroket, menekan Han Ziling. Orang ini memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat 9. Bahkan jika bakat Han Ziling sangat hebat, akan sulit untuk menahannya. Untungnya, seorang ahli dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah di sampingnya membantunya memblokir serangan ini. Kita akan menghalangi orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah. Yang lain, pergi dan rebut giok darah itu. Dewa tingkat ke-9, pria berjubah hitam memerintahkan. Ya, banyak pria berjubah hitam bergegas ke tambang hujan darah di tanah untuk mencuri giok darah. Istana Iblis Darah Hitam. Han Ziling menggertakkan giginya. Meskipun orang-orang ini mengenakan jubah hitam, Han Ziling dan yang lainnya dapat dengan mudah mengenali identitas mereka. Mereka berasal dari Istana Darah Hitam, salah satu dari 18 kekuatan tingkat alam semesta di grup zona bintang laut besi. Tapi kenapa kalau dia mengenalinya? Sebelum perjanjian sumber daya baru, kekuatan-kekuatan besar saling menjarah. Itu hampir merupakan praktik yang tidak tertulis selama bertahun-tahun. Ketika orang lain datang untuk menjarah sekte pedang mereka yang berlimpah, sekte pedang mereka yang berlimpah juga akan mengirim orang untuk menjarah sumber daya kekuatan lain. Ini tergantung pada siapa yang lebih kuat. Yang kuat boleh merampok sepuasnya, sedangkan yang lemah akan dipukuli. Tentu saja ada konsensus bahwa mereka tidak akan mengirim kaisar surgawi. Hal ini dikarenakan para kaisar dewa merupakan kekuatan terkuat di alam semesta. Begitu mereka dimobilisasi, hal itu akan berubah menjadi perang habis-habisan dan situasi akan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, ada aturan tidak tertulis bahwa kaisar abadi tidak boleh diberangkatkan. Klan yang pertama kali memberangkatkan kaisar abadi akan dimusnahkan oleh klan besar lainnya. Kali ini, Istana Darah Hitamlah yang telah mengutus para ahli untuk menjarah tambang giok darah milik Sekte Pedang Kota Berlimpah. Meskipun Sekte Pedang Kota Berlimpah telah mengirim para ahli untuk menjaga tempat itu, sudah jelas bahwa Istana Darah Hitam telah mengirim para ahli yang lebih banyak dan lebih kuat. Lagi pula, ada banyak planet sumber daya di bawah Sekte Pedang Kota yang berlimpah yang perlu dijaga. Mustahil bagi mereka untuk memiliki cukup banyak ahli untuk menjaga semuanya. Planet Blood Jade tidak memiliki banyak ahli. Pada saat ini, pertahanan Sekte Pedang Kota yang berlimpah telah lama ditembus. Sejumlah besar ahli kuil darah hitam bergegas ke bintang giok darah dan dengan gila-gilaan menjarah tambang giok darah. Masyarakat Sekte Pedang Kota Berlimpah hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu menghentikan mereka. Belum lagi menghentikan mereka, sudah cukup baik jika mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Ini kesempatan bagus.
Mata Lu Ming berbinar. Dia memutuskan untuk membantu Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Lu Ming melangkah ke udara dan menuju planet Giok Darah. Dia tidak menyembunyikan kehadirannya dan auranya terpancar dari tubuhnya. Begitu Lu Ming mendekati planet Giok Darah, orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah dan aula darah hitam memperhatikannya. Awalnya, orang-orang dari kedua belah pihak terkejut. Namun, ketika mereka melihat bahwa kultivasi Lu Ming hanya pada tahap kelima dari alam dewa surgawi, mereka tidak keberatan. Berat, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Cepatlah pergi. Seseorang dari istana darah hitam berteriak dingin. Aura orang ini sangat ganas. Dia adalah seorang kaisar semu. Tersesat. Ini adalah bintang sumber daya Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Ming berteriak dingin. Orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan berdiri di pihak mereka. Sayangnya, Lu Ming hanyalah dewa tingkat kelima. Bahkan jika dia berdiri di pihak mereka, itu tidak berguna. Orang-orang dari Istana Darah Hitam bahkan tidak menganggap serius Lu Ming. Jadi kamu juga anggota Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Ayo, bunuh dia. Pakar tingkat kuasi kaisar itu berteriak dengan dingin. Aku akan membunuhnya. Seorang pria berjubah hitam segera terbang keluar dan terbang ke arah Lu Ming. Lapisan kabut merah darah menyebar ke arah Lu Ming, dan bau darah menyerbu hidungnya. Orang ini merupakan eksistensi dewa tingkat ketujuh. Mereka tidak mengirimkan dewa-dewi tingkat ke-6 untuk membunuh Lu Ming karena Lu Ming terlihat sangat muda. Mampu mencapai tingkat kelima dewa surgawi di usia muda, dia kemungkinan besar adalah sosok kesayangan surga. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Namun, menurut pandangan mereka, dewa tingkat ketujuh, 2 tingkat lebih tinggi, sudah lebih dari cukup. Dalam sekejap mata, kabut berwarna darah hendak menyelimuti Lu Ming. Hati-hati. Kabut darah ini sangat korosif. Hindari. Di planet Giok Darah, Han Ziling memperingatkan. Meskipun Lu Ming tampak seperti melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan hanya seorang dewa-dewa tingkat kelima, dia melarikan diri dengan bodoh. Namun, Lu Ming bagaimanapun juga berada di pihak Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah. Dia menonjol dengan niat baik dan dia tidak tahan melihat Lu Ming terbunuh begitu saja. Namun, Lu Ming tidak peduli dan membiarkan kabut darah menyelimutinya. Ah! Han Ziling mendesah pelan. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming begitu bodoh. Dia bahkan tidak melarikan diri. Dia hanya mencari kematian. Orang-orang lain dari Sekte Pedang Kota berlimpah juga berpikir demikian. Hahaha, dasar bodoh. Pergilah ke neraka. Orang dari Istana Darah Hitam menampakkan senyum ganas seakan-akan dia sudah melihat Lu Ming berubah menjadi kerangka dalam kabut darah. Kabut darahnya, belum lagi dewa tingkat kelima, bahkan dewa tingkat ketujuh akan sangat takut dan tidak berani diselimuti oleh kabut darahnya. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Dan seorang dewa tingkat kelima, itu sungguh tidak bisa lebih mudah lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3744 Bahasa Indonesia. Bab 3744, membosankan. Cici. Kabut darah menyelimuti Lu Ming dengan suara mendesis. Kabut itu sangat korosif dan ingin menggerogoti tubuh Lu Ming. Namun, tidak ada sehelai rambut pun di tubuh Lu Ming yang terkikis. Dia tidak merasakan apapun. Hanya sebesar ini. Lu Ming tampak kecewa. Dia ingin melihat seberapa kuat kabut darah itu dan melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatannya untuk potensinya dan meningkatkan kultivasinya. Dia tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, dia tidak akan bisa mengikis sehelai pun rambutnya. Ini juga normal. Rambut juga terbuat dari sel-sel dan juga mengandung kekuatan tabu. Bagaimana mungkin seorang dewa tingkat ketujuh bisa menghancurkannya? Membosankan. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Kemudian, dia melangkah maju dan tiba di depan dewa tingkat ketujuh dari Istana Darah Hitam. Kau, bagaimana bisa kau? Ahli dari Istana Darah Hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Lu Ming sebenarnya tidak terluka. Ini tidak masuk akal. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas.
Sebuah keterampilan rahasia tipe pisau meledak dari telapak tangannya dan cahaya pisau menyala. Dewa tingkat ketujuh dari Istana Darah Hitam langsung terbelah menjadi dua dan mati di tempat. Dengan kematian orang itu, kabut darah menghilang secara alami. Ini, melihat pemandangan ini, mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk melebar. Lu Ming ternyata telah membunuh eksistensi Dewa Surgawi tingkat ketujuh ini dengan begitu mudahnya. Kekuatan tempur seorang Dewa Surgawi tingkat kelima ternyata begitu kuat. Han Ziling, dikenal sebagai salah satu murid Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah, merupakan salah satu murid kesayangan surga, namun di alam Dewa Surgawi, dia juga tidak dapat melewati dua tingkat untuk bertempur. Hati-hati, bocah ini punya harta karun yang bisa menahan korosi kabut darah. Jangan gunakan kabut darah untuk menghadapinya, serang saja dia dengan kekuatan yang dahsyat. Seorang dewa tingkat 5 ingin mempermainkan orang tua ini. Dia masih terlalu lemah. Seorang kaisar semu dari Istana Darah Hitam berteriak. Dia yakin Lu Ming mempunyai harta karun yang dapat menahan korosi ki darah, itulah sebabnya dia aman dan sehat. Sebelumnya, ahli dewa-dewa tingkat ketujuh dari Istana Darah Hitam tercengang saat melihat Lu Ming baik-baik saja di kabut darah karena kecerobohannya. Itulah sebabnya Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Selama mereka tidak menggunakan harta apapun dan menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk menghancurkan Lu Ming pasti akan mati. Dia merasa telah mengetahui tipu muslihat kecil Lu Ming. Lu Ming ingin menggunakan ini untuk menakut-nakuti mereka. Bagaimana mungkin? Apakah dia pikir dia anak berusia 3 tahun? Begitu mudah ditipu. Itu sungguh menggelikan. Begitu ya. Sialan, aku akan membunuhnya. Aku juga ikut. Dua ahli pemarah dari Istana Darah Hitam menyerang Lu Ming. Yang seorang telah mencapai tingkat ketujuh Dewa Surgawi, sedangkan yang lain mencapai tingkat ke-8 Dewa Surgawi. Kali ini, mereka tidak mengeluarkan kabut berwarna darah. Sebaliknya, mereka menekan Lu Ming dengan kekuatan yang kuat. Dua telapak tangan berwarna merah darah yang begitu padat sehingga tampak seperti memiliki substansi melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya melonjak dan sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Lu Ming. Lemah dan tak berdaya, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan santai. Dia melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya secara horizontal. Puff! Cahaya pedang menyala, dan kedua telapak tangan itu runtuh. Bahkan kedua ahli Istana Darah Hitam terpotong menjadi dua. Kemudian, dua bagian tubuh mereka yang tersisa meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Pembunuhan seketika, tetap saja pembunuhan seketika. Lu Ming sekarang dapat dengan mudah membunuh para kaisar semu. Dewa-dewa tingkat 8 atau 7 sama lemahnya seperti semut di hadapannya. Orang-orang yang hadir kembali membelalakkan matanya. Kaisar setengah dewa dari Istana Darah Hitam, yang mengira dia tahu segalanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Kemudian, matanya menunjukkan kemarahan dan niat membunuh. Lu Ming, ini merupakan tamparan langsung di wajahnya. Dia merasa wajahnya akan berubah menjadi kepala babi. Berani sekali kau membunuh orang-orang Istana Darah Hitam. Kau cari mati saja, bocah. Kaisar setengah dewa dari Istana Darah Hitam menjadi marah karena malu. Dia meraung dan menyerang secara langsung. Dia berubah menjadi sinar cahaya darah dan bergegas menuju Lu Ming. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas Lu Ming. Serangan seorang kaisar semu sangatlah kuat dan mengejutkan. Hati-hati, cepat mundur. Han Ziling berteriak kaget. Dia tidak ingin melihat kesayangan surga yang begitu kuat itu tumbang begitu saja. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Dalam ketenangannya, ada sedikit rasa jijik. Sejujurnya, di sepanjang perjalanan, dia telah bertemu dengan para kaisar semu dari klan tanaman merambat bulan es, klan belalang langit, dan klan manusia bersayap. Kekuatan tempur masing-masing kaisar semu dari ras-ras kuat ini berada di atas kekuatan tempur kaisar semu Istana Darah Hitam. Menurutnya, pihak lain itu ringan seperti bulu dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu tidak akan berguna baginya untuk mengendalikan dirinya. Sepertinya satu-satunya orang yang bisa memberiku tekanan dan mi potensiku adalah Kaisar Surgawi. Lu Ming bergumam dan kemudian melayangkan pukulan.
Ledakan. Cahaya bilah pedang merah darah milik lawannya langsung runtuh, tetapi kekuatan tinjunya tidak berhenti dan terus membombardir lawannya. Kaisar Semu Istana Darah Hitam bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Kesunyian. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Mata dan mulut semua orang terbuka lebar saat mereka menatap Lu Ming dengan bingung. Seorang dewa tingkat kelima membunuh seorang kaisar semu dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka melihat sesuatu? Mungkinkah Lu Ming menyembunyikan tingkat kultivasinya? Namun, indera mereka jelas tidak salah. Lu Ming memang dewa tingkat kelima dan dia jelas tidak menyembunyikannya. Dewa langit kelima membunuh seorang kaisar semu dalam sedetik, bakat macam apa ini? Monster macam apa ini? Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Matilah. Lu Ming berteriak, dan aura dinginnya bergulung ke arah orang-orang di Istana Darah Hitam. Nak, siapa kau? Beraninya kau membunuh orang-orang Istana Darah Hitam, kau akan mendapatkan pembalasanmu. Seseorang dari Istana Darah Hitam berteriak. Masih belum pergi. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dia melangkah maju dan kekosongan bergetar hebat. Kekuatan itu seperti gelombang yang bergulung menuju Istana Darah Hitam. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang tersapu oleh gelombang Qi. Mereka menjerit kesakitan dan kemudian berhenti bernapas. Tak peduli apakah itu Dewa Langit tingkat 7, Dewa Langit tingkat 8 atau 9, atau bahkan Kaisar Semu, semuanya sama saja. Langsung membunuh. Pergi, cepat pergi, cepat mundur. Orang-orang di Istana Darah Hitam akhirnya ketakutan. Dia meraung ketakutan dan terbang menjauh. Mereka yang merampas giok darah tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berharap memiliki lebih banyak kaki sehingga mereka bisa terbang ke langit berbintang. Dalam sekejap mata, semua orang dari Istana Darah Hitam di planet giok darah telah menghilang. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia bahkan bisa membunuh seorang kaisar semu dalam hitungan detik. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tidak ada gunanya mengandalkan jumlah. Kecuali jika seorang kaisar surgawi bergerak, jika mereka tidak lari, mereka hanya akan mati. Ini, orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah tercengang dan bahkan lupa untuk mengejar. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Ini, kakak ini, terima kasih atas bantuanmu. Han Ziling terbang mendekat dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tangan terkepal. Sama-sama, nenek moyang saya dulu berteman dengan Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Saya kebetulan menemukan hal seperti itu ketika saya bepergian ke sini. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah leluhurmu seorang teman lama Sekte Pedang Kota berlimpah? Mata Han Ziling dan orang-orang lain dari Sekte Pedang Kota berlimpah berbinar. Mereka tidak punya banyak kecurigaan. Lagi pula, Lu Ming adalah monster yang melampaui akal sehat. Tidak perlu baginya untuk berbohong kepada mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 3745 Bahasa Indonesia. Bab 3745, Bab 3745 Ketidakpercayaan. Mata indah Han Ziling berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Matanya berputar beberapa kali, dan dia berkata, adik perempuan ini adalah Han Ziling. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggil kakak ini? Penggembala awan, kata Lu Ming. Jadi, ini saudaramu. Kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Sekte Pedang Berlimpah akan mengingat kebaikan yang begitu besar di hati kami. Saudaramu, silakan pindah ke Sekte Pedang Berlimpah dan biarkan Sekte Pedang Berlimpah mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kata Han Ziling. Mendengar perkataan Han Ziling, mata orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah pun berbinar. Mereka tahu apa yang sedang dipikirkan Han Ziling. Perjanjian sumber daya akan mendistribusikan kembali sumber daya di planet ini. Jika seseorang ingin memperoleh sumber daya yang baik, seseorang harus mengandalkan kekuatannya. Oleh karena itu, 18 angkatan akan mengirimkan sejumlah orang untuk bertanding. Peserta lomba semuanya berasal dari generasi muda. Itu adalah pertarungan antara generasi muda, dan generasi muda bisa saja adalah para jenius yang dibina oleh sekte tersebut, atau mereka bisa saja meminta bantuan dari luar. Lagi pula,
Mampu mengundang bantuan dari luar merupakan cerminan koneksi, dan koneksi juga merupakan semacam kekuatan. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh luar biasa. Kekuatan tempur sekuat itu jelas merupakan bantuan eksternal yang kuat. Jelaslah bahwa Han Ziling ingin mengundang Lu Ming untuk pergi ke Sekte Pedang Berlimpah terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk mengundang Lu Ming menjadi pembantu luar Sekte Pedang Berlimpah dan membantu mereka. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tentu saja tidak senang dengan banyaknya Sekte Pedang Kota. Dia senang karena rencananya setengah berhasil. Tujuannya sangat sederhana. Ia ingin memamerkan kemampuannya yang luar biasa sehingga Sekte Pedang Kota yang berlimpah akan memperhatikan kemampuannya dan mengundangnya untuk membantu Sekte Pedang Kota yang berlimpah dalam perjanjian sumber daya aliansi. Dalam hal itu, Lu Ming akan dapat menyatakan beberapa syarat. Han Ziling dan orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah sangat gembira melihat Lu Ming mengangguk. Selanjutnya, mereka tiba di planet sumber daya. Di sana ada aula besar, yang merupakan kediaman para penjaga. Orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Lu Ming atas bantuannya. Di pesta itu, tentu saja ada gelombang sanjungan, mengubah Lu Ming menjadi seorang jenius seperti iblis yang langka. Sejujurnya, sebagian besar dari apa yang mereka katakan adalah perasaan mereka yang sebenarnya. Dewa tingkat 5 yang dapat membunuh Kaisar Semu dalam hitungan detik. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang mengerikan seperti itu, apalagi melihatnya. Di mata mereka, Lu Ming adalah seorang jenius yang langka di dunia. Setelah 3 putaran minum anggur, mereka semua pergi. Keesokan harinya, Lu Ming dan Han Ziling berangkat menuju markas besar Sekte Pedang Kota Berlimpah. Yang lainnya tidak bisa pergi bersama mereka dan harus menjaga tempat ini. Markas besar Sekte Pedang Berlimpah disebut Bintang Berlimpah. Markas itu sangat besar dan sangat makmur. Bahkan di langit berbintang, orang bisa melihat banyak puncak gunung. Semuanya seperti pedang dewa yang menembus awan, seolah-olah pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan ke tanah. Di kota yang berlimpah, ada gunung-gunung seperti itu di mana-mana. Mereka terbang menuju puncak gunung yang paling megah. Di kejauhan, mereka bisa melihat cahaya pedang yang cemerlang menari di udara. Mereka semua adalah master dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Sekte Pedang Kota yang berlimpah, bahkan di antara kekuatan tingkat alam semesta, dianggap tidak buruk. Tidak sesederhana 1 atau 2 kaisar dewa. Setidaknya ada ratusan kaisar dewa. Meskipun tidak sekuat 10.000 ras kuno, namun masih di bawah rata-rata di antara kekuatan tingkat alam semesta. Kekuatan setingkat alam semesta semu seperti dinasti suci kekosongan besar jauh lebih lemah dari ini. Dengan Han Ziling yang memimpin jalan, mereka tanpa hambatan, dan tiba di puncak gunung berbentuk pedang tertinggi. Di puncak gunung berbentuk pedang itu, terdapat Istana Agung. Inilah inti dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Mereka mendarat di alun-alun luar. Saudara Lu, tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melaporkan situasi di planet Blood Jade, kata Han Ziling. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Han Ziling terbang ke aula utama dan pergi melapor. Lu Ming mulai berkeliaran di sekitar alun-alun. Gunung ini begitu tinggi hingga menembus awan, seolah-olah terhubung dengan langit. Ketika seseorang mengangkat kepala, mereka dapat melihat langit berbintang. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka dapat melihat gunung dan sungai yang tak berujung. Sungguh luar biasa. Mustahil bagi orang biasa untuk mencapai puncak gunung setinggi itu. Mereka tidak akan bisa bernapas dan akan mati lemas. Tentu saja, bagi para pembudidaya, tidak ada masalah sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sedikitnya puluhan tokoh terbang keluar dari aula. Han Ziling juga ada di antara mereka. Yang lainnya kebanyakan adalah pria setengah baya dan pria tua, hanya ada beberapa orang muda. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Han Ziling telah menjelaskan situasi di planet Blood Jade secara rinci. Lu Minglah yang menyelamatkan mereka. Lu Ming telah mengusir orang-orang Istana Darah Hitam sendirian. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar semu.
Seorang dewa tingkat kelima dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar semu dalam hitungan detik. Apakah ini mungkin? Saudaramu, ini adalah pemimpin sekte kita, pemimpin sekte Wang. Han Ziling menunjuk seorang pria tua yang baik hati dan memperkenalkannya. Junior Muyun memberi salam kepada ketua sekte Wang. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Adik kecil terlalu sopan. Kali ini, semua berkat bantuan adik kecil, kerugian di planet giok darah dapat diatasi. Tuan ini berterima kasih kepada adik kecil atas nama kota yang berlimpah. Kata Master Sekte Wang sambil tersenyum. Sama-sama, leluhurku dan Sekte Pedang Kota Berlimpah adalah teman lama. Karena aku sudah bertemu mereka, tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan menonton. Kata Lu Ming. Aktingnya bagus sekali. Pada saat ini, suara yang tidak harmonis terdengar. Semua mata memandang dan melihat bahwa itu adalah salah satu pemuda yang telah berbicara. Pria muda itu tampak berusia 20-an. Dia memiliki ekspresi dingin dan mengenakan jubah pendekar pedang ungu. Dia memancarkan aura tajam. Wang Changke, apa maksudmu dengan itu? Mata indah Han Ziling melotot ke arahnya saat dia berkata dengan dingin. Kau lebih tahu maksudku daripada aku. Seorang dewa tingkat kelima dapat membunuh seorang kaisar semu. Terlebih lagi, dia membunuh mereka dengan mudah. Apakah kau pikir kami bodoh? Apakah kau pikir pemimpin sekte dan para tetua bodoh? Wang Changke mencibir, nadanya penuh ejekan. Semua kata yang kukatakan itu benar. Aku bukan satu-satunya yang hadir hari itu. Banyak rekan murid kita di planet Blood Jade juga hadir. Han Ziling berkata sambil mengumpat Wang Changke 1000 kali dalam hatinya. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Seorang jenius seperti itu biasanya akan merasa bangga. Dia ingin merekrut Lu Ming sebagai pembantu eksternal Sekte Pedang Fengdu untuk membantu Sekte Pedang Fengdu berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya. Dengan keikutsertaan Lu Ming, kekuatan Sekte Pedang Kota yang berlimpah akan melonjak. Akan tetapi, karena Wang Chang telah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia benar-benar takut Lu Ming akan pergi dalam keadaan marah. Han Ziling, apakah kau berselingkuh dengan anak ini? Kau harus memuji anak ini, tetapi kau terlalu memujinya. Seorang dewa langit kelima membunuh seorang kaisar setengah, hehe. Wang Changke tertawa dingin, seringainya semakin kuat. Ketika dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia juga salah satu dari sedikit ahli kebanggaan surga di Sekte Pedang Kota yang berlimpah, dan dia menyukai Han Ziling. Dia telah mengejarnya dengan gila-gilaan, tetapi Han Ziling sama sekali tidak peduli padanya. Hal ini membuatnya marah. Sekarang, Han Ziling benar-benar sangat mengagumi Lu Ming. Dia berpikir bahwa Lu Ming dan Han Ziling pasti berselingkuh, dan kebenciannya terhadap Lu Ming pun tumbuh. Anak ini, apa bedanya dengan aku? Wang Changke meraung dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk menginjak Lu Ming di bawah kakinya dan membiarkan Han Ziling melihat siapa jenius sebenarnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3746 Bahasa Indonesia. Bab 3746, Bab 3746 Satu Gerakan. Wang Changke, kau bicara omong kosong. Wajah Han Ziling memerah karena marah, dan tubuh halusnya gemetar saat dia melotot ke arah Wang Changke. Omong kosong. Hehe, seorang dewa tingkat kelima dengan mudah membunuh seorang kaisar semu dan mengusir begitu banyak ahli dari Istana Darah Hitam. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa alasan yang tidak masuk akal seperti itu palsu. Kamu begitu memuji anak ini, jika bukan karena kamu berselingkuh dengannya, apa itu? Aku benar-benar tidak menyangka Han Ziling akan menjadi wanita seperti itu. Aku tidak menyangka bahwa aku begitu baik padamu di masa lalu. Sungguh menjijikkan. Wang Changke mencibir. Selama proses ini, pemimpin Sekte Wang dan orang-orang lain dari Sekte Pedang Ibu Kota Berlimpah tidak berbicara. Sejujurnya, mereka tidak begitu percaya dengan perkataan Han Ziling, karena terlalu dibesar-besarkan dan tidak bisa dipercaya. Bukan ide buruk untuk membiarkan Wang Changke mencoba. Lu Ming memandang dengan dingin dari samping. Dia sangat jelas tentang pikiran orang-orang ini. Alih-alih marah, dia malah gembira. Wang Changke ini terlalu imut. Dia membantunya.
Dia tentu tahu bahwa kata-kata Han Ziling saja akan sulit untuk meyakinkan. Kalau dia ingin meyakinkan penduduk Sekte Pedang Kota Berlimpah dan bahkan meminta bantuannya, dia harus menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Awalnya, dia berpikir bagaimana mencari alasan untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi sekarang, Wang Chang telah datang kepadanya. Ziling, siapa orang ini? Kenapa mulutnya penuh omong kosong, seperti orang bodoh? Lu Ming sengaja mendekati Han Ziling dan menyapanya dengan akrab. Dia melirik Wang Changke dengan pandangan meremehkan. Saya, mendengar Lu Ming memanggilnya dengan begitu akrab, wajah Han Ziling memerah. Dia sempat bingung. Melihat ekspresi Han Ziling, semakin menegaskan bahwa Han Ziling dan Lu Ming berselingkuh. Wang Chang sangat marah. Api kecemburuan meledak dari tubuhnya, seolah-olah hendak meledak. Dalam sekejap, matanya memerah. Dia melotot ke arah Lu Ming dan berteriak, "Anak kecil, apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Lihat, telingaku tidak berfungsi." Lu Ming mendesah. Ledakan. Wang Changke meledak. Setiap pori-pori di tubuhnya memuntahkan api kemarahan. Hari ini, jika dia tidak menghajar Lu Ming, dia akan mati karena kobaran amarahnya. Penguasa surgawi tingkat kelima dapat membunuh seorang kaisar semu, kalau begitu biar aku coba dan lihat apakah itu benar. Mati, Wang Changke meraung. Aura kuat meledak, dan pedang Qi membumbung tinggi ke langit. Asyik, Wang Changke menghunus pedang panjangnya dan menyatu dengannya. Ia berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menusuk Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Wang Changke juga merupakan dewa tingkat 6. Dia sangat berbakat dan merupakan salah satu dari sedikit jenius di Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah. Dia meledak dengan kekuatan penuhnya. Di alam dewa surgawi, dia bisa melintasi alam untuk bertempur, menantang eksistensi dewa surgawi tingkat ke-7. Di alam dewa surgawi, untuk dapat melintasi alam untuk bertempur, seseorang sudah merupakan seorang jenius yang luar biasa. Adapun membunuh seorang kaisar semu di alam dewa surgawi tingkat kelima, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia tidak akan mempercayainya 1000 kali. Cahaya pedang itu sangat tajam, menembus kehampaan dan diarahkan ke tenggorokan Lu Ming. Master Sekte Wang dan yang lainnya menatapnya tanpa berkedip, ingin melihat bagaimana Lu Ming akan menghalangi gerakan ini. Tentu saja, dia siap untuk bergerak kapan saja. Jika Lu Ming bukan tandingannya dan akan terbunuh saat menghadapi bahaya, dia akan menyelamatkan Lu Ming. Bagaimanapun, mereka tidak punya permusuhan dengan Lu Ming dan dia tampaknya berhubungan baik dengan Han Ziling. Mereka tidak bisa membiarkan Lu Ming mati di sini dan itu akan membuat hati Han Ziling dingin. Han Ziling juga merupakan salah satu dari sedikit favorit surga di Sekte Pedang Kota Berlimpah. Kilatan pedang Wang Changke hendak menusuk gelabela Lu Ming. Lu Ming masih tidak bergerak. Itu memang palsu. Master Sekte Wang mendesah dalam hatinya. Nalarnya mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan Han Ziling sebelumnya kemungkinan besar salah. Mungkin hubungan antara Han Ziling dan Lu Ming benar-benar seperti yang dikatakan Wang Changke. Namun di lubuk hatinya, ia masih menyimpan secercah harapan bahwa ini nyata. Kalau begitu, dia tidak akan ragu untuk mengundang Lu Ming menjadi pembantu luar Sekte Pedang Kota Berlimpah dan ikut serta dalam perjanjian sumber daya aliansi. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, hampir mustahil. Dia mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya dan hendak menyelamatkan Lu Ming. Tetapi saat berikutnya, gerakannya tiba-tiba membeku. Itu karena Lu Ming sudah pindah. Lu Ming mengulurkan dua jarinya dengan acuh tak acuh. Kelihatannya dia bergerak sangat lambat, tetapi sebenarnya, dia sangat cepat. Sebelum kilatan pedang Wang Changke bisa menusuknya, dia sudah menangkisnya di depannya. Kemudian, dia dengan santai menjepit ujung pedang Dewa Wang Changke. Gerakan Wang Changke langsung terhenti. Tubuhnya melayang di udara, dan pedang panjang di tangannya tidak bisa lagi bergerak maju. Itu diblokir. Master Sekte Wang dan para tetua Sekte Pedang Kota Berlimpah tercengang. Mereka mengira Lu Ming mungkin dapat menghalangi serangan Wang Changke, tetapi mereka tidak pernah menyangka Lu Ming akan menggunakan cara seperti itu untuk menghalangi serangan Wang Changke. Jelaslah bahwa Wang Changke telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi.
Dia ingin menghajar Lu Ming hingga tersungkur ke tanah dan mengungkap identitas palsu Lu Ming dan Han Ziling. Oleh karena itu, kekuatan serangan pedang itu sangat mengejutkan. Namun, Lu Ming dengan mudah menangkap pedang itu dengan dua jari. Akan tetapi, Lu Ming tampaknya tidak melakukan apa-apa dengan mudah. Tidak, itu tidak mungkin. Wang Changke meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mati, mati, mata Wang Changke memerah. Dia hampir gila. Betapa memalukannya jika dia dikalahkan oleh Lu Ming. Seluruh kekuatan Sen dalam tubuhnya mulai terbakar. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan surgawi mengalir deras ke dalam pedang panjang itu, dan pedang itu meledak dengan serangan terkuatnya. Pedang itu ingin menerobos pertahanan Lu Ming dan membunuhnya. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Kedua jari Lu Ming bagaikan dua gunung yang tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras Wang Zhang mencoba mengaktifkan pedangnya, hasilnya tetap sama. Sampah, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, energinya meledak dan dia menggoyangkan kedua jarinya. Asyik, pedang panjang di tangan Wang Changke bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping dengan beberapa suara retakan. Kekuatan yang melonjak telah memasuki tubuh Wang Changke melalui pedang panjang. Arg! Wang Changke menjerit saat tubuhnya terlempar seperti anak panah. Dia jatuh terduduk dan memuntahkan darah. Tubuhnya berkedut seolah-olah dia mengalami kram. Kekalahan yang telak. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Wang Changke seperti bayi di tangan Lu Ming. Dia lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Luar biasa. Mata Master Sekte Wang dan para tetua Sekte Pedang Kota berlimpah berbinar. Meskipun agak berlebihan jika dikatakan Lu Ming mampu membunuh seorang kaisar semu dengan kekuatan yang ditunjukkannya, itu bukanlah masalah sepele. Ledakan dahsyat Wang Changke sudah cukup untuk bertarung hebat dengan keberadaan dewa-dewa tingkat ketujuh. Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan Wang Changke. Kekuatannya setidaknya setara dengan dewa-dewa tingkat ke-8, atau bahkan lebih. Kekuatan pertempuran seperti itu pasti sangat berguna dalam perjanjian aliansi sumber daya. Setelah waktu yang lama, semua orang pulih. Di antara kerumunan, hanya ekspresi Han Ziling yang tetap sama. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Wang Changke benar-benar berani menantang Lu Ming. Bukankah dia hanya ingin dipukuli? Sesungguhnya, pahlawan datang dari yang muda. Mari saya uji Anda. Seorang pria setengah baya melangkah keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 3747 Bahasa Indonesia. Bab 3747, itu adalah kebenaran. Seorang pria kekar setengah baya melangkah maju dan berhadapan langsung dengan Lu Ming. Aura kuatnya memenuhi udara dan menekan Lu Ming. Seorang kaisar semu. Ini merupakan tokoh setingkat kaisar semu. Dia ingin menantang Lu Ming. Liu Qiang, kamu seorang senior. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan seorang junior? Master Sekte Wang mengerutkan kening dan memarahinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya telah membuatnya ingin merekrutnya. Itulah sebabnya dia berbicara untuk menghentikannya, tetapi tidak terlalu banyak. Bahkan, dia juga ingin melihat apakah Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti seorang kaisar semu. Ketua Sekte, aku sangat penasaran dengan kemampuan saudara Mu Yun untuk mengalahkan Kaisar Semu dan ingin bertanding persahabatan dengannya. Aku tidak punya niat lain. Tolong kabulkan keinginanku, Ketua Sekte. Liu Qiang membungkuk. Adik kecil Mu Yun, ini. Master Sekte Wang menatap Lu Ming dengan ekspresi gelisah. Tidak apa-apa, lakukan saja. Lu Ming menjawab. Ia senang orang ini menantangnya. Dalam hal ini, Sekte Pedang Kota yang berlimpah akan lebih memperhatikannya. Pemimpin Sekte Wang, Liu Qiang, dan yang lainnya sedikit terkejut dengan keterus-terangan Lu Ming. Lu Ming begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti yang digambarkan Han Ziling? Tapi bagaimana itu mungkin? Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa Lu Ming dapat mengalahkan Wang Changke dengan mudah. Mungkinkah seorang dewa tingkat kelima benar-benar dapat mengalahkan seorang kaisar semu? Mustahil. Liu Qiang menggelengkan kepalanya keras-keras dalam hatinya. Dia telah berjalan dari dewa-dewa tingkat kelima hingga kaisar semu dan dia tahu celah antara kedua alam itu.
Ingin melewati celah ini hanyalah mimpi yang bodoh. Kalau sudah selesai, berhentilah, jangan rusak harmoni. Kata pemimpin Sekte Wang. Jangan khawatir, Master Sekte. Mata Liu Qiang berkedip saat dia menghentakkan kaki di tanah. Tubuhnya seperti gunung saat dia bergegas menuju Lu Ming. Dia melemparkan pukulan, dan ruang hancur seperti kain. Kekuatan dahsyat menyapu Lu Ming seperti badai. Dia telah berjanji kepada Master Sekte Wang bahwa dia akan berhenti, tetapi dia telah berbuat habis-habisan. Dia diam-diam berhubungan baik dengan Wang Changke. Bisa dikatakan dia adalah orangnya Wang Changke. Wang Changke baru saja disiksa dengan sangat kejam oleh Lu Ming. Dia pasti akan membalas dendam pada Wang Changke. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk menantang Lu Ming, seorang junior, sebagai kaisar semu. Kekuatan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia, lumpuhkan ini. Pada saat ini, Wang Changke baru saja pulih. Dia menatap Lu Ming dengan kebencian di matanya. Dia berharap Lu Ming ditekan oleh Liu Qiang, atau bahkan lumpuh. Seberkas cahaya surgawi muncul di telapak tangan Master Sekte Wang. Dia siap untuk bertindak. Jika situasinya memburuk, dia akan menyelamatkan Lu Ming. Lu Ming sangat kuat. Setidaknya, di antara generasi muda Sekte Pedang Kota yang berlimpah, hanya ada satu orang yang dapat menandingi Lu Ming dalam hal kekuatan tempur. Dia tidak dapat membiarkan Liu Qiang melumpuhkan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan gerakan. Ia melayangkan pukulan ke arah Liu Qiang. Ledakan. Saat pukulan ini dilancarkan, langit bergetar dan angkasa meledak. Tekanan tinju yang mengerikan itu bahkan lebih mengerikan daripada Liu Qiang. Ini, Master Sekte Wang dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka. Saat seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah dia menguasainya. Keduanya bahkan belum mulai bertarung, tetapi pemimpin Sekte Wang dan beberapa tetua Sekte Pedang Kota berlimpah sudah dapat mengatakan bahwa pukulan Lu Ming terlalu mengerikan. Tidak bagus. Ekspresi Liu Qiang juga berubah drastis, dan jantungnya mulai berdetak cepat. Dia merasakan tekanan tinju yang mengerikan datang ke arahnya. Itu sangat mengerikan dan bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Namun, sudah terlambat untuk mengubah langkahnya. Dalam situasi ini, jika dia mengubah gerakannya, dia akan menghadapi serangan keras Lu Ming. Dia pasti akan kalah. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menguatkan diri dan melawan. Liu Qiang meraung dan mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya, meledakkannya bersamaan dengan kekuatan tinjunya. Ledakan. Kedua tinju itu akhirnya bertabrakan, seperti dua planet yang bertabrakan, lalu meledak. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu ke segala arah dan hendak menelan seluruh gunung. Namun, dengan lambaian tangan Master Sekte Wang, gelombang energi menyapu seperti angin musim semi. Kemanapun ia lewat, kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan antara Lu Ming dan Liu Qiang diblokir secara diam-diam. Sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Master Sekte Wang bukanlah kaisar dewa biasa. Kultivasinya jelas berada di atas ranah kaisar dewa tingkat pertama. Dia sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya, bersama dengan Qiu Qiu, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Ah! Ah! Dengan teriakan, disertai suara tulang patah, tubuh Liu Qiang terlempar ke belakang, mengikuti jejak Wang Changke. Ia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Salah satu lengannya patah total dan tergantung lemas. Kaisar Semu Liu Qiang terbunuh dalam satu gerakan. Suasana hening. Semua orang menatap Lu Ming dengan bingung. Lu Ming benar-benar mengalahkan seorang ahli tingkat kaisar. Lebih jauh lagi, itu adalah pembunuhan instan. Dia hanya seorang dewa tingkat kelima. Seorang dewa tingkat kelima benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini terlalu menantang surga. Ternyata semua yang dikatakan Han Ziling sebelumnya adalah benar. Sekarang, tak seorang pun akan meragukan apa yang baru saja dikatakan Han Ziling, karena kebenaran ada di depan mereka. Tidak, tidak, ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Ya, aku pasti sedang bermimpi. Wang Changke menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang bermimpi. Namun,
Embusan angin bertiup kencang, dan rasa sakit yang menusuk dari lukanya mengatakan kepadanya bahwa ini nyata dan bukan mimpi. Kenapa? Kenapa jadi begini? Wang Changke meraung dalam hatinya, dia tidak bisa menerimanya, terutama apa yang baru saja dia katakan. Seorang dewa tingkat kelima dapat membunuh seorang kaisar semu. Terlebih lagi, dia membunuh mereka dengan mudah. Apakah menurutmu kami bodoh? Apakah menurutmu pemimpin sekte dan para tetua bodoh? Kata-kata yang baru saja diucapkannya masih terngiang di telinganya. Namun, saat ini, kata-kata itu seperti serangkaian tamparan yang mendarat di wajahnya. Baru saja dia mengejek dan mencurigai Lu Ming, mengatakan bahwa Han Ziling berselingkuh dengan Lu Ming dan sengaja menyanjungnya. Ternyata semua itu hanya angan-angannya sendiri. Dan semua yang dikatakan Han Ziling adalah kebenaran. Lu Ming memang seorang jenius yang mengerikan. Dia membunuh seorang kaisar semu sebagai dewa tingkat kelima. Kebenaran saat ini ada tepat di depannya. Lu Ming telah mengalahkan Liu Qiang dengan satu pukulan. Jika dia terus menyerang, Liu Qiang pasti akan mati. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Liu Qiang pasti sudah mati dengan satu pukulan. Menakjubkan, menakjubkan. Pada saat ini, pemimpin sekte Wang bergumam pada dirinya sendiri. Dia begitu bersemangat hingga dia hampir gemetar. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, jika dia membantu mereka di aliansi sumber daya, dia pasti akan sangat membantu. Dia dapat membantu sekte pedang kota berlimpah memperoleh sumber daya yang lebih baik. Dalam perjanjian sumber daya sebelumnya, sekte pedang yang berlimpah selalu berada di peringkat 5 terbawah di antara 18 kekuatan di grup zona bintang laut besi. Sekte itu tidak pernah berada di peringkat 10 besar. Dengan bantuan Lu Ming, dia mungkin bisa masuk 10 besar dan menciptakan sejarah bagi sekte pedang kota yang berlimpah. Dia harus mempertahankan Lu Ming dengan segala cara. Mata Master Sekte Wang berbinar saat dia mengambil keputusan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3748 Bahasa Indonesia. Bab 3748, Lu Ming diundang. Aliansi sumber daya yang dibuat oleh 18 kekuatan di grup zona bintang laut besi didasarkan pada kekuatan. Semakin kuat mereka, semakin tinggi peringkat mereka dalam perjanjian aliansi sumber daya, dan semakin baik sumber daya yang bisa mereka peroleh. Semakin banyak sumber daya yang mereka miliki, semakin kuat sekte tersebut. Ini akan membentuk siklus baik dan buruk. Dalam perjanjian sumber daya berikutnya, mereka akan memperoleh hasil yang lebih baik dan sumber daya yang lebih baik. Kekuatan yang lebih lemah akan terjebak dalam lingkaran setan dan akan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, Lu Ming sangat penting bagi sekte pedang kota berlimpah. Hahaha. Lelaki tua ini telah berkultivasi selama puluhan tahun bintang dan telah melihat banyak sekali jenius dalam hidupku. Namun hari ini, aku akhirnya melihat apa itu jenius sejati, apa itu pahlawan sejati yang tak tertandingi. Bakat alami adik kecil Mu Yun benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat lelaki tua ini sebelumnya dalam hidupnya. Master Sekte Wang tertawa terbahak-bahak. Suaranya penuh pujian dan dia mencoba meredakan suasana. Master Sekte Wang terlalu sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ayo, ayo, ayo. Adik kecil Mu Yun telah melakukan kebaikan besar untuk sekte pedang kota berlimpah. Aku akan menyiapkan jamuan untuk menyambut adik kecil Mu Yun. Kata Master Sekte Wang sambil memanggilnya, adik kecil, dengan cara yang sangat akrab. Tidak perlu, junior ini masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Kata Lu Ming. Kakakmu, kamu pergi begitu saja. Han Ziling berkata dengan cemas. Lumayan, Lu Ming mengangguk. Kakakmu, ada beberapa orang tercela yang bisa kau abaikan begitu saja. Han Ziling melotot ke arah Wang Changke dengan cemas. Sebelumnya, ketika Lu Ming datang bersamanya, dia tidak mengatakan bahwa dia ingin pergi. Namun, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Itu jelas sebuah alasan. Sebenarnya, dia tidak senang. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak ingin pergi. Dia mundur untuk mengajukan permintaannya sendiri. Adik kecil Mu Yun, mengapa kau pergi begitu cepat?
Jika ada sesuatu yang penting, katakan saja padaku. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Master Sekte Wang juga berkata dengan cemas. Sungguh lelucon. Dia sudah menunggu begitu lama untuk kedatangan kesayangan surga. Jika dia membiarkan Lu Ming pergi begitu saja, dia akan muntah darah. Junior ini memang ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal lama-lama. Lu Ming masih menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya dan hendak pergi. Tunggu, adik kecil Mu Yun, tunggu. Master Sekte Wang berteriak serempak. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, adik kecil Mu Yun, sebenarnya aku punya masalah yang ingin ku minta bantuanmu. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Melihat Lu Ming hendak pergi, pemimpin Sekte Wang tidak bersembunyi lagi dan segera mengungkapkan tujuannya. Kau butuh bantuanku. Master Sekte Wang pasti bercanda, Junior hanya dewa-dewa tingkat kelima dan ada banyak kaisar dewa di Sekte Pedang Kota Berlimpah. Mengapa Junior butuh bantuan? Hati Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bahkan menanyakan hal yang sudah jelas dan berpura-pura bodoh. Saudara Mu Yun, apakah kamu tahu tentang perjanjian sumber daya grup bintang laut besi? Kata pemimpin Sekte Wang. Saya sudah mendengar sedikit tentangnya. Kata Lu Ming. Begini, bakat adik kecil Mu Yun tidak ada duanya. Sekte Pedang Berlimpah ingin mengundang adik kecil Mu Yun untuk menjadi bantuan luar negeri Sekte Pedang Berlimpah dan membantu Sekte Pedang Berlimpah berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya aliansi. Tentu saja, terlepas dari peringkatnya, Sekte Pedang Berlimpah akan memberikan hadiah yang besar. Kami tidak akan mengecewakan adik kecil. Kata pemimpin Sekte Wang. Jadi ini perjanjian aliansi sumber daya. Lu Ming mengangguk dan mengerutkan kening, tampak seperti sedang berpikir keras. Master Sekte Wang dan yang lainnya menunggu jawaban Lu Ming dengan cemas, berharap dia akan setuju. Berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya aliansi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan paksa. Lu Ming harus menyetujuinya. Jika tidak, tidak ada gunanya memaksanya. Selain itu, mereka tidak berani memaksa Lu Ming. Bakat dan kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Bagaimana bisa monster seperti itu dibudidayakan oleh kekuatan biasa? Mereka menduga bahwa Lu Ming berasal dari kekuatan yang menakutkan dan ingin bepergian dan berlatih. Kalau mereka berani memaksa Lu Ming dan kabar itu tersebar, Sekte Pedang Kota Berlimpah akan punah. Lu Ming berpura-pura berpikir sejenak dan berkata, awalnya, demi Nona Ziling, aku akan membantu Sekte Pedang Kota Berlimpah. Kata-katanya membuat mata ketua Sekte Wang dan yang lainnya berbinar. Mereka memandang Han Ziling dengan ekspresi, begitu ya, mengira Lu Ming telah jatuh hati pada Han Ziling. Wajah Han Ziling juga sedikit merah, yang membuatnya semakin cantik. Namun, tampaknya seseorang di Sekte Pedang Kota yang berlimpah tidak menyambutku. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan mencari masalah. Lu Ming berkata seolah-olah dia menyiratkan sesuatu. Semua orang tahu bahwa Lu Ming merujuk pada Wang Changke dan Liu Qiang. Wajah Wang Changke menjadi merah seperti hati babi. Master Sekte Wang dan yang lainnya tentu saja mengerti. Adik kecil, beberapa orang di Sekte Pedang Kota Berlimpah itu buta. Aku akan membuat mereka meminta maaf kepadamu. Kemudian, Ketua Sekte Wang menatap Wang Changke dan Liu Qiang lalu memarahi, kalian berdua tidak berniat meminta maaf kepada adik kecil Mu Yun. Pemimpin Sekte, aku. Wajah Wang Changke sangat jelek. Dia menatap pemimpin Sekte Wang dengan linglung. Sebelumnya, dia mengejek Lu Ming, meremehkannya, dan kemudian memprovokasinya. Dia ditekan oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Dia sudah kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang, dia harus meminta maaf kepada Lu Ming. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Dia hampir muntah darah karena merasa amat sedih. Apakah kamu masih tidak akan meminta maaf kepada adik kecil Mu Yun? Apakah kamu ingin orang tua ini memperlakukanmu? Master Sekte Wang berkata dengan nada serius, dan cahaya dingin melintas di matanya. Hati Wang Changke dan Liu Qiang bergetar. Jelas saja, pemimpin Sekte Wang marah, dan mereka tidak berani menentangnya. Pada akhirnya,
mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka ke arah Luming. Kami tadi buta, mohon maafkan kami. Apakah ini sikap meminta maaf? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Dia jelas tidak puas. Wang Changke menggertakkan giginya keras sekali hingga hampir hancur. Tetapi melihat tatapan mata tajam pemimpin Sekte Wang, dia tidak berani membantah. Celepuk. Liu Qiang sangat lugas. Ia berlutut dan bersujud kepada Luming, memohon ampun. Sikap seperti ini tidak apa-apa, bagaimana denganmu? Luming memandang Wang Changke. Petik 2. Wang Changke meraung marah di dalam hatinya. Dia sangat sedih hingga hampir meledak. Ia berharap bisa meledak dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mencaci maki Luming dan pemimpin Sekte Wang. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Celepuk. Pada akhirnya, dia berlutut karena malu dan meminta maaf kepada Luming. Lebih seperti itu, Luming mengangguk pelan, lalu menatap ketua Sekte Wang. Ketua Sekte Wang, bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu Sekte Pedang Fengdu, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Adik kecil, tolong sebutkan. Kata pemimpin Sekte Wang. Di sini terlalu banyak orang, kita bicara di tempat lain saja. Kata Luming. Master Sekte Wang mengangguk dan meminta Wang Changke dan yang lainnya untuk pergi. Sesaat kemudian, hanya pemimpin Sekte Wang, dua orang tetua kepercayaannya, Han Ziling, dan Luming yang tersisa di aula pemimpin Sekte. Adik kecil, apa syarat yang kamu miliki? Kamu bisa memberitahu aku sekarang. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Kata pemimpin Sekte Wang. Saya butuh identitas baru, identitas lengkap. Luming menyatakan persyaratannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3749 Bahasa Indonesia. A. Bab 3749, kebetulan, identitas baru. Identitas baru. Master Sekte Wang dan yang lainnya semua tercengang. Kondisi macam apa ini? Aku ingin menjadi prajurit surgawi Istana Surgawi, tetapi jika aku melakukannya, para prajurit surgawi akan menyelidiki latar belakang orang ini. Namun, aku telah berkultivasi di tempat rahasia sejak aku lahir, dan aku baru saja lahir. Dapat dikatakan bahwa aku adalah batu tulis kosong sebelum ini. Aku khawatir aku tidak akan dapat melewati penyelidikan Istana Surgawi, jadi aku membutuhkan identitas baru. Luming berkata, menjelaskan alasannya. Jadi begitu. Master Sekte Wang dan yang lainnya mengangguk. Mereka bisa mengerti apa yang dikatakan Luming. Penyelidikan Istana Surgawi terhadap para prajurit surgawi memang sangat ketat. Luming belum pernah dilahirkan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya baginya. Identitas dan latar belakangnya sebelumnya memang kosong. Memang cukup merepotkan untuk menjadi seorang prajurit dewa. Oleh karena itu, Luming menginginkan identitas baru. Terlebih lagi, mengingat bakat Luming, mereka tidak akan meragukan kesuksesannya. Dengan bakat Luming, dia tidak mungkin berhasil. Berapa banyak orang di alam semesta yang bisa berhasil? Namun, akan sangat merepotkan untuk memberi Luming identitas baru. Ada banyak pengikut di Sekte Pedang Kota berlimpah, dan banyak dari mereka meninggal di luar setiap tahun. Mereka cukup mencari murid yang telah meninggal dan menjadikan Luming murid mereka. Namun, aura sumber kehidupan setiap orang berbeda-beda. Jika Luming menyamar sebagai seseorang, teman dan keluarga orang tersebut akan tahu bahwa Luming palsu. Istana Surgawi akan dapat mengetahuinya dengan mudah jika mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mereka mengerutkan kening dan mulai berpikir. Lagi pula, hal ini mengandung risiko besar. Kalau yang palsu itu terbongkar oleh Istana Surgawi, Sekte Pedang ibu kota mereka yang banyak harus menanggung akibatnya. Berbohong kepada Istana Surgawi adalah kejahatan serius. Namun, perjanjian sumber daya kali ini terlalu penting. Kemampuan Luming telah menggerakkan mereka. Sayang sekali jika menyerah pada Luming. Luming juga memahami prinsip ini. Itulah sebabnya dia telah menunjukkan kekuatannya yang dahsyat sebelumnya, membuat Sekte Pedang Kota yang berlimpah enggan berpisah dengannya. Saya punya ide. Pada saat ini, seorang tetua di samping berbicara. Nama tetua ini adalah Chen Tong. Apa itu? Mata pemimpin Sekte Wang dan Luming berbinar.
Aku tahu seorang murid sekte luar. Secara kebetulan, nama murid sekte luar ini juga Muyun. Muyun ini tidak terlalu berbakat. Dia lemah dan rendah hati. Dia selalu bersembunyi di tempat terpencil untuk berkultivasi. Tidak banyak orang di sekte pedang kota yang mengenalnya. Aku hanya mengenalnya secara kebetulan. Beberapa waktu lalu, Muyun pergi berlatih dan belum kembali sejak itu. Kemungkinan besar dia meninggal di luar. Saya yakin tidak akan ada yang tahu apakah adik kecil Muyun itu palsu jika dia mengambil alih identitas ini. Kata Chen Tong. Ternyata ada murid seperti itu. Bagus. Mata Master Sekte Wang berbinar. Namun, Wang Chang, Liu Qiang, dan yang lainnya sudah bertemu dengan adik laki-laki Muyun. Aku khawatir akan terjadi masalah. Kata Chen Tong. Tidak apa-apa. Aku akan menghapus ingatan mereka. Sedangkan untuk para tetua lainnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata pemimpin Sekte Wang. Mereka berdiskusi sejenak dan memutuskan hal ini. Dia ingin Luming menjadi murid luar Sekte Pedang Kota Berlimpah, Muyun. Chen Tong akan menunjukkan informasi masa lalu Luming Muyun untuk mengurangi kekurangan di tubuh Luming. Diskusi telah diputuskan. Luming juga setuju untuk membantu Sekte Pedang Fengdu berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya aliansi dan akan melakukan yang terbaik. Adik kecil Muyun, aku akan membawamu ke tempat Muyun tinggal. Kata Chen Tong. Luming mengangguk. Karena dia ingin berakting, dia harus berakting lebih realistis. Luming mengikuti Chen Tong dan meninggalkan tempat itu. Mereka terbang ke tempat lain di planet kota yang berlimpah. Planet kota yang berlimpah itu sangat besar. Seluruh planet itu adalah markas besar Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Namun, ada perbedaan antara kemakmuran dan ketidakmakmuran. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sisi lain planet yang berlimpah. Di depan mereka, ada puncak gunung kecil berbentuk pedang, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan gunung berbentuk pedang sebelumnya. Gunung itu berjarak 108.000 mil. Di puncak gunung yang berbentuk pedang itu, ada sebuah halaman kecil. Keduanya mendarat di halaman. Ini adalah tempat tinggal dan kultivasi, Muyun. Kepribadian, Muyun, lemah, bakatnya rendah, dan tidak mudah bergaul. Dia berkultivasi di sini sepanjang tahun. Sangat sedikit orang di seluruh Sekte Pedang Kota yang mengenal orang ini. Chen Tong memperkenalkan. Tidak buruk. Luming mengangguk puas. Semakin rendah profil penggembala awan di masa lalu, semakin menguntungkan baginya sekarang. Adik kecil, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan memilah informasi tentang penggembala awan dan memberikannya kepadamu. Selain itu, dalam waktu setengah tahun, itu akan menjadi kontrak sumber daya. Kata Chen Tong. Luming mengangguk dan Chen Tong pergi. Hah? Aku penasaran kapan Istana Surgawi akan mulai merekrut prajurit Surgawi. Luming mendesah. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada pemimpin Sekte Wang dan yang lainnya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Hal ini disebabkan tidak ada waktu yang pasti bagi Istana Surgawi untuk merekrut prajurit Surgawi. Selain Istana Surgawi, tidak seorang pun tahu kapan Istana Surgawi akan merekrut prajurit Surgawi berikutnya. Luming tidak berdaya. Dia hanya bisa menciptakan identitas baru dan berkultivasi sambil menunggu. Luming tetap di sana. Dia menggerakkan tangannya dan potongan-potongan jimat giok muncul. Luming memperoleh jimat-jimat giok ini dari reruntuhan kerajaan surgawi Tian Yue. Ia memperoleh banyak jimat, terutama dari harta karun terakhir. Setiap jimat giok memiliki teknik rahasia yang tercatat di dalamnya. Ada ratusan keterampilan rahasia di sini. Luming memandangi potongan-potongan itu satu demi satu. Han Fengjue, belum pernah berkultivasi sebelumnya. Aku sudah berlatih telapak tangan penghancur jantung. Teknik hati gembira, aku belum pernah mengembangkannya sebelumnya. Luming memandanginya satu persatu dan memilih keterampilan rahasia yang telah ia kembangkan. Sehari kemudian, ratusan keterampilan rahasia semuanya dipilih. Total ada 210 keterampilan rahasia yang belum pernah dikembangkan Luming sebelumnya. Ada berbagai macam keterampilan rahasia. Beberapa keterampilan rahasia tidak terlalu berharga dan tidak banyak gunanya. Namun,
Lu Ming tidak menolak satu pun dari keterampilan tersebut. Ia berencana untuk mengolah semuanya. Tidak peduli teknik rahasia apapun, semakin banyak semakin baik. Lu Ming mulai mengolah keterampilan rahasia. Berbagai keterampilan rahasia berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Setengah bulan kemudian, Chen Tong membawa informasi sebelumnya tentang penggembala awan. Lu Ming mengingat semuanya dan dia merasa lebih percaya diri. Dia kemudian terus mengembangkan teknik rahasia tersebut. Setelah setengah bulan, Han Ziling menemukan Lu Ming. Saudaramu, Sekte Pedang Ibu Kota kita yang berlimpah sedang bersiap untuk mengirim orang untuk menjarah sumber daya kekuatan lain. Apakah Anda tertarik? Kata Han Ziling. Menjarah sumber daya kekuatan lain. Sumber daya apa? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. Ada berbagai macam sumber daya. Tambang logam, ladang obat-obatan suci, tambang batu giok, dan sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Kata Han Ziling. Ketika tanggal perjanjian sumber daya aliansi semakin dekat, kekuatan-kekuatan besar mulai menjarah sumber daya lebih sering dan lebih ganas. Tentu saja, Sekte Pedang Kota Berlimpah tidak dapat dikalahkan secara pasif. Mereka juga akan mengirim master untuk secara diam-diam menjarah sumber daya kekuatan lain. Han Ziling langsung teringat Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming tak tertandingi di bawah alam Kaisar Surgawi. Dengan partisipasi Lu Ming, jalan perampokan akan sangat mulus. Kaisar Naga Abadi Chapter 3750 Bahasa Indonesia. Bab 3750, Dewa Logam Bulan Ungu. Baiklah, tapi aku butuh tambang logam. Kata Lu Ming. Kultivasi dan evolusi QQ tidak dapat dipisahkan dari material berjenis logam. Mayoritas senjata dewa juga terbuat dari material berjenis logam. Meskipun Lu Ming telah memperoleh sejumlah besar senjata suci di kerajaan suci Tian Yue, siapakah yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak sumber daya? Dengan selera QQ, senjata suci itu mungkin tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, semakin banyak jenis logam pada materialnya, semakin baik. Lu Ming segera mengikuti Han Ziling ke markas besar Sekte Pedang Kota Berlimpah. Kakakmu, kamu harus memakai jubah ini. Sepanjang jalan, Han Ziling memberi Lu Ming sebuah jubah. Dia memakainya dan terbungkus seluruhnya. Kemudian, Lu Ming menahan auranya. Energi tabu itu tersembunyi di setiap sel tubuhnya. Yang lain sama sekali tidak dapat mengetahui basis kultivasi spesifiknya. Energi terlarang tersebar di setiap sel. Selama Lu Ming tidak ingin orang lain mengetahui kultivasinya, mereka tidak akan dapat mengetahuinya kecuali kultivasi mereka jauh lebih tinggi. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah aula besar. Aula itu sangat luas dan sudah ada ratusan orang di dalamnya. Semua orang mengenakan jubah hitam. Lu Ming dan Han Ziling berbaur dengan kerumunan dan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, semakin banyak orang yang datang. Saat ini, ada lebih dari 500 orang di aula. Baiklah, hampir semua orang ada di sini. Tujuan kita kali ini adalah planet logam Dewa Bulan Ungu dari Aula Darah Hitam. Kita akan menjarah logam Dewa Bulan Ungu milik pihak lain. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Salah satu pria berjubah hitam melepas tudung kepalanya. Dia adalah seorang pria tua. Orang tua ini merupakan seorang master tingkat Kaisar Semu dari Sekte Pedang Kota Berlimpah dan juga seorang pelindung Sekte Pedang Kota Berlimpah. Para pelindung Sekte Pedang Kota Berlimpah semuanya merupakan master tingkat kuasi Kaisar. Adapun para tetua, mereka semua adalah Kaisar Dewa. Ya, pelindung. Semua orang menanggapi. Ayo pergi. Sang pelindung memerintahkan. Kelompok itu terbang keluar dari aula dan tiba di pintu masuk lubang cacing. Bagi kekuatan tingkat alam semesta seperti Sekte Pedang Kota Berlimpah, penggunaan lubang cacing sudah cukup matang. Lubang cacing menghubungkan semua tempat seperti rel kereta api. Melalui lubang cacing, mereka dengan cepat meninggalkan wilayah Sekte Pedang Kota Berlimpah dan memasuki wilayah Istana Darah Hitam. Istana Darah Hitam cukup kuat di zona bintang laut besi. Meskipun tidak masuk dalam 10 besar, namun sangat dekat. Terakhir kali, istana ini berada di peringkat ke-11 dalam aliansi sumber daya, yang jauh lebih kuat daripada Sekte Pedang Fengdu.
Namun, Istana Darah Hitam dan Sekte Pedang Kota Berlimpah telah lama menjadi musuh bebuyutan, dan kedua kekuatan tersebut seringkali mengalami konflik. Menjelang perjanjian sumber daya, ketegangan antara kedua kekuatan itu semakin meningkat. Perampasan planet sumber daya juga merupakan yang paling intens. Sebelumnya, Istana Darah Hitam telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyerbu planet Giok Darah. Jika bukan karena kemunculan Lu Ming, Han Ziling dan yang lainnya pasti dalam bahaya. Dan kali ini, Sekte Pedang Kota Berlimpah akan menjarah planet besi surgawi bulan ungu milik Balai Darah Hitam. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya kelompok orang yang menjarah planet sumber daya Istana Darah Hitam. Faktanya, ada 6 orang terkemuka yang menjarah 6 planet sumber daya Istana Darah Hitam yang berbeda. Mereka melakukan perjalanan diam-diam melintasi langit berbintang yang terpencil, dan setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di planet Ziyue. Planet Ziyue adalah planet yang kaya sumber daya dengan banyak tambang logam suci Ziyue. Besi suci bulan ungu merupakan material penting untuk menempa artefak suci. Sebagian besi suci bulan ungu bahkan dapat digunakan untuk menempa artefak suci tingkat kaisar. Itu adalah sumber pendapatan penting bagi Istana Darah Hitam. Di depan mereka, sebuah planet ungu mengambang di udara seperti mutiara ungu. Planet itu sangat indah. Tunggu sebentar, kita akan langsung menemukan tempat dengan kepadatan tambang terpadat dan menerobosnya. Kita akan menjarah sebanyak mungkin Violet Moon God Steel yang kita inginkan. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Kata sang pelindung. Mata banyak orang menyala karena gairah. Selama mereka menjarahnya, itu akan menjadi milik siapapun. Semua orang diam-diam menggosok tangan mereka dan menyekat telapak tangan mereka, bersiap untuk pertarungan besar. Di planet bulan ungu, titik-titik cahaya dengan warna yang kaya adalah tempat-tempat yang kaya akan logam suci bulan ungu. Lihat ke sana, warna ungu sangat kaya. Mari kita mulai dari sana. Pelindung itu menunjuk ke suatu tempat di planet bulan berwarna ungu. Lu Ming menoleh. Seperti yang diharapkan, meskipun planet bulan ungu berwarna ungu, ada juga corak warnanya. Ada beberapa tempat yang warnanya lebih gelap. Tempat yang ditunjuk oleh pelindung itu adalah titik cahaya dengan warna yang sangat pekat. Ayo pergi. Atas perintah sang pelindung, mereka berubah menjadi garis-garis cahaya hitam dan melesat menuju planet besi suci bulan ungu dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam belasan detik, mereka telah melintasi jarak ratusan juta mil dan tiba di permukaan planet Ziyue. Serangan musuh. Seseorang sedang menjarah logam suci bulan ungu. Raungan keras bergema ke segala arah. Tentu saja ada ahli dari Istana Darah Hitam yang berpatroli di permukaan logam suci bulan ungu. Pada saat ini, sebuah tim kecil yang terdiri dari lebih dari 10 orang menemukan orang-orang dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Mereka mengeluarkan suara gemuruh dan menyebarkan berita itu. Penonton tidak mempermasalahkannya. Wajar saja kalau ketahuan. Mereka merampok, bukan mencuri. Membunuh. Sang pelindung meraung dan mengambil alih serangan. Mundur, mundur. Belasan orang dari Istana Darah Hitam tidak berani menghentikan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka terbang menuruni planet Ziyue dengan panik. Namun, sudah terlambat. Kecepatan Kaisar Semu itu terlalu cepat. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyusul belasan orang dari Istana Darah Hitam. Asyik, suara pedang terdengar, dan selusin cahaya pedang meledak dari tangan sang pelindung, menerangi langit berbintang. Lebih dari selusin orang dari Istana Darah Hitam terbunuh oleh cahaya pedang. Mengenakan biaya, sang penjaga berteriak dan memimpin orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah untuk bergegas menuju titik cahaya terbesar. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa cahaya besar itu adalah jajaran pegunungan ungu. Pegunungan ungu itu terhubung menjadi satu, dan jangkauannya sangat luas, tidak terlihat ujungnya. Di bawah jajaran gunung ungu ini seluruhnya adalah logam dewa bulan ungu. Ada perampok, membela, di pegunungan ungu, bayangan berkelap-kelip. Para ahli darah hitam yang menjaga tempat ini telah berkumpul bersama. Ada beberapa ratus dari mereka, tetapi mereka lebih sedikit daripada orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah, hanya sekitar 300 dari mereka. Bunuh saja kami, sang pelindung berteriak dan mengambil alih penyerangan.
Yang lainnya juga bergegas mendekat. Wus, wus. Sebelum dia tiba, cahaya pedang yang cemerlang meledak. Dalam sekejap, lebih dari 500 cahaya pedang menebas ke arah orang-orang Istana Darah Hitam. Itu benar-benar dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Hentikan mereka. Seseorang berteriak di Istana Darah Hitam, lalu kabut darah memenuhi udara. Ratusan ahli Istana Darah Hitam menyerang pada saat yang sama. Seolah-olah lautan darah telah muncul di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan sinar pedang menebas lautan darah. Lautan darah bergetar hebat, tetapi akhirnya berhasil memblokir serangan sinar pedang itu. Ada yang salah. Pada saat itu, ekspresi sang pelindung berubah. Ekspresi Han Ziling dan para ahli lainnya juga berubah. Ada yang tidak beres. Orang-orang yang mereka rampas kali ini semuanya adalah elit, semuanya adalah dewa surgawi tingkat 6 dan ahli di atasnya. Mereka telah bersiap menghadapi serangan mendadak. Istana Darah Hitam yang menjaga tempat ini seharusnya tidak dapat menahan serangan mereka. Lagi pula, Istana Darah Hitam memiliki banyak planet sumber daya.